Saya membeli kenangannya, bukan barangnya. Dia bersikuku jika aku selingkuh dari dia. Makanya akhir-akhir ini ada jarak di antara kami, Lis. Ucap Mona. Lisa hanya memeluk Mona sambil mengelus-elus rambut pirang Mona. Apalagi sekarang ada mobil, malah makin runyam ini nanti. Keluh Mona. Ya dibicarakan baik-baik lagi, Mon, pelan-pelan saja. Ucap Lisa sembari menghibur Mona. Sudah aku coba, Lis, tapi apa yang dia katakan padaku malah membuat hatiku semakin sakit. Masak dia berpikir jika aku simpanannya om-om atau pejabat. Kan gak rasional lah. Apalagi aku sudah punya anak. Jelas Mona. Paranoid banget suamimu, Mon. Apa sebelumnya kamu pernah selingkuh? Tanya Lisa. Gila kamu, Lis. Ya tidaklah. Tapi pernah sih aku mencium seorang laki-laki, meskipun cuma bentar. Tapi di antara kita nggak ada hubungan sama sekali kok. Tandas Mona. Pasti Tuan Kun? Celetuk Lisa. Dari mana kamu tahu, Lis? Tanya Mona terkejut saat mengetahui Lisa telah melihatnya mencium Kuni. Aku melihat tanpa sengaja, Mon, meskipun nggak ada 1 detik. Makanya aku diam saja. Beda lagi jika kamu menciumnya dengan penuh nafsu. Pasti aku merekamnya dan memerasmu. Kali ini ucapan Lisa sangat kejam, tapi semua yang dikatakan Lisa hanya untuk menggoda Mona saja. Mendengar pernyataan Lisa, membuat Mona malu sekaligus marah. Dia lalu mengelikitik Lisa sampai tertawa tanpa henti. Sementara Kuni yang menerima pesan dari Lisa merasa tersenyum senang saat melihat nominal yang dikirim Lisa. Itu tandanya rencananya berhasil membuat Mona marah sehingga memilih mobil yang bagus untuk membuat Kuni bangkrut. Mona, kamu memang tetap cantik kok, bahkan lebih cantik dari waktu kamu sekolah dulu. Batin Kuni. Setelah itu dia mengendarai mobilnya ke salah satu mall yang tidak terkenal dan membeli pernak-pernik yang sudah jarang sekali laku terjual. Bisa dibilang dia akan menghadiahi Sisel sebuah pernak-pernik zaman dulu, sehingga membuat dirinya dan Sisel merasa bernostalgia. Akankah Sisel ingat? Bisa kita lihat ke depannya, Sor. Hehehe. Sesampainya di mall pinggiran dekat rumahnya dulu. Kuni lalu memarkir mobilnya dan masuk ke pusat mall untuk mencari pernak-pernik kenangan antara Kuni dan Sisel. Lama Kuni mencari hampir 3 jam tapi masih tidak bisa menemukannya. Bahkan di sela-sela mencari, dia mengingat betul tempat yang dia kunjungi dulu sambil memakan camilannya. Dia ingat, waktu itu dia beli pernak-pernik itu setelah latihan futsal di lantai bawah, orangnya selalu buka malam dan buka hanya 2 jam saja. Benar saja, saat Kuni sudah berada di depan stand pernak-pernik, ibu tua itu baru saja membuka gerainya. Pantas saja aku keliling dari tadi tidak ketemu, batin Kuni. Setelah itu, Kuni memilih pernak-pernik yang pernah diberikannya pada Sisel dan memberikan segepok uang pada ibu tua tersebut. Nak, uangnya terlalu banyak, ucap ibu tua itu. Tidak apa-apa, saya membeli kenangannya, bukan barangnya. Ucap Kuni lalu beranjak pergi dari mall tersebut. Ibu tua itu hanya mengucapkan terima kasih lalu duduk menghitung uang yang Kuni berikan. 20 juta? Apa uang ini asli? Gumam ibu tua tersebut. Sementara Kuni langsung tancap gas dan pergi menuju rumahnya di Silver Lake. Sesampainya di rumah, Kinan memelototinya karena Kuni tidak berpamitan padanya, begitu juga nenek Entis. Sementara Sisel berada di rumahnya karena mencoba gaun pengantinnya. Kuni merasa tidak enak hati saat melihat tingkah Kinan dan nenek Entis yang mengabaikannya. Istriku, Nenek, maafkan aku, ucap Kuni dengan perasaan bersalahnya. Nek Entis hanya diam lalu beranjak pergi. Sementara Kinan masih diam di tempat tanpa bersuara. Istriku, aku sudah minta maaf. Apa aku harus memperkosamu agar kamu mau memaafkanku? Ucap Kuni menggoda Kinan. Awalnya Kinan masih tahan dengan godaan Kuni. Tapi lama-kelamaan saat Kuni menatapnya tanpa henti membuat Kinan malu lalu tersenyum. Suamiku, apa kamu tidak bisa memberi kabar padaku?
Aku khawatir tapi takut mengganggumu. Ucap Kinan yang membuat Kuni kembali merasa bersalah. Maafkan aku istriku, aku janji deh, lain kali akan memberi kabar. Ucap Kuni sambil memeluk Kinan. Baiklah, aku pegang janjimu itu. Ucap Kinan. Kalau begitu, bisakah kita bercinta sekarang istriku? Ajak Kuni sambil mencium daun telinga Kinan. Jangan suamiku. Malam ini kamu harus tidur nyenyak, karena besok malam kamu harus memuaskan Sisel. Ucap Kinan lalu berjalan menuju kamar Nenek Entis. Rencananya malam ini Kinan ingin tidur dengan Nenek Entis sehingga Kuni tidak bisa macam-macam padanya. Istriku, mau kemana? Tanya Kuni sambil memegang tangan Kinan. Lepas suamiku, aku mau tidur dengan nenek. Sahut Kinan. Kenapa malah tidur dengan nenek? Kenapa tidak tidur denganku istriku? Rajuk Kuni. Aku takut kamu nanti minta jatah. Lebih baik aku menjauh semalam daripada nanti Sisel mendapat pengalaman yang kurang di malam pertamanya nanti. Tandas Kinan. Kuni lalu menarik Kinan dan menggendongnya ke kamar. Sementara Kinan memberontak sambil teriak-teriak. Akhirnya tidak ada cara lain lagi. Kuni menggendong Kinan sambil mencium bibirnya supaya Kinan tidak lagi berteriak-teriak. Setelah sampai di kamar, Kuni menurunkan Kinan di kasur dan dia kemudian tidur di sebelah Kinan sambil memeluknya erat. Meskipun Kinan sedikit memberontak, tapi dia tidak bisa melawan tenaga Kuni yang besar. Istriku, aku tidak akan macam-macam lagi. Bisakah kamu tidak bergerak-gerak terus dan tidur dengan tenang? Ucap Kuni sambil menjelaskan pada Kinan. Apakah kamu berjanji suamiku? Sahut Kinan. Ya, aku berjanji. Sekarang mari kita tidur dengan tenang. Ucap Kuni sambil memejamkan matanya. Sementara Kinan yang awalnya ingin tidur, tiba-tiba dia terbangun dan tidak bisa tidur. Entah perasaan apa yang dirasakannya saat ini. Apakah senang atau sedih dia masih tidak tahu. Sebenarnya Kinan senang jika Kuni menikahi Sisel. Apalagi Sisel adalah gadis yang supel dan juga baik hati, sehingga tidak ada penolakan di hatinya tentang Sisel. Hanya saja jika dia mengingat bahwa suaminya akan menikah lagi dan memiliki istri lainnya. Apakah dia akan bersikap adil tentang kasih sayangnya? Batin Kinan. Hanya saja saat melihat beberapa hari ini, Kuni sepertinya bisa adil, bahkan dia tidak menuntut keduanya untuk melakukan hal yang tidak disukainya. Kenapa belum tidur sayangku, ucap Kuni yang memecah lamunan Kinan. Kinan tentu saja kaget, padahal Kinan membelakangi Kuni, tapi kenapa dia bisa tahu jika dirinya belum tidur? Yang Kun, dari mana kamu tahu jika aku belum tidur? Tanya Kinan penasaran. Dari kaca di atas? Ucap Kuni sambil menunjuk kaca di atas mereka. Kinan tentu saja malu, bagaimana bisa dia berpikiran yang aneh-aneh tentang Kuni. Sekedar infosor. Retensi pembacaan di sini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis pemula. Sebagai contoh presentasi pembaca, setiap tegel 3-9 setiap bulannya itu tergantung dari banyaknya pembaca member Vizo, bukan mengacu pada member buku. Jadi menurut aku, menjadi penulis di Vizo ini tidak semudah yang kita bayangkan. Makanya ada beberapa novel yang ceritanya itu gantung, karena pendapatan kami kadang tidak lebih dari $1 sebulannya. Sebagai contoh pendapatan bulan Juli aku sebesar $0,8. Sedang pendapatan di bulan Agustus masih melihat tegel 3 besok sampai tegel 9. Jadi bagi yang heran kenapa kok novelnya banyak yang gantung di sini dan kenapa ada yang sampai bab 1000-an, dan cerita genrenya hampir sama. Itu karena mereka menggunakan novel terjemahan. Jadi alurnya hampir di setiap genre itu pasti penghinaan, hancur. Penghinaan hancur. Putus dapat sistem jadi kaya, putus dapat sistem jadi orang berbeda. Sedangkan novelku adalah hasil dari pemikiranku sendiri yang sedikit banyak mengacu pada kehidupan sehari-hari, karena dalam kehidupan kita tidak selalu dihina ataupun mendapat perlakuan yang tidak mengenakan. Jadi jika kalian suka, silahkan dibaca. Aku juga tidak akan mengemis untuk kalian membacanya. Karena jika aku sudah bosan,
maka akan aku sudahi tanpa harus mengemis untuk mendapatkan pundi-pundi uang yang menurutku secara pribadi susah sekali untuk mendapatkannya di sini. Bab 112, enak tidak SIYANK. Dari kaca di atas? Ucap Kuni sambil menunjuk kaca di atas mereka. Kinan malu dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bahkan selama dia tidur di kamar ini, baru kali ini dia menyadari jika ada cermin yang menghadap ke bawah. Sudah, ayo tidur istriku, besok kita akan sibuk seharian. Ucap Kuni yang kembali memejamkan matanya. Yang Kun, apa aku boleh tahu apa yang kamu kerjakan seharian ini? Tanya Kinan penasaran. Mendengar permintaan Kinan, Kuni lalu membuka matanya dan tak sengaja mengingat kejadian di showroom tempat Mona bekerja. Hanya saja Kuni tidak menceritakan insiden itu karena dia tidak ingin memperpanjang masalahnya. Oh, hari ini aku sibuk membeli mobil untuk pengawal kita istriku. Bukankah kamu tahu jika kita sudah memiliki lebih banyak pengawal sekarang? Jadi akomodasinya harus lengkap sekarang. Jelas Kuni. Cuma beli mobil aja? Tanya Kinan merasa tak percaya dengan cerita Kuni. Ada lagi, aku juga beli hadiah buat Sisel. Ucap Kuni sambil memperlihatkan gelang pernak-perniknya. Ini nanti kamu satu, dan Sisel juga satu. Imbuh Kuni. Saat melihat gelang di tangan Kuni, Kinan merasa sangat bahagia. Meskipun itu hanya gelang mainan, tapi jika itu hadiah dari Kuni, itu akan menjadi hadiah terbaik untuknya. Karena sekarang Kinan tidak kekurangan uang, sehingga hadiah mahal atau murah sama saja di benaknya, yang membedakan hanyalah siapa yang memberinya. Dan aku juga sudah memiliki sekretaris, bukan aku. Tapi kamu istriku. Aku sudah mencarikan sekretaris buatmu dan besok pagi dia akan datang ke sini. Ucap Kuni, perihal siapa yang jadi sekretaris Kinan, Kuni tidak memberitahunya sekarang. Biar nantinya Kinan tidak kepikiran jika sekretaris yang dicarikan olehnya adalah teman masa sekolah Kuni. Kamu semakin jago dan matang suamiku? Seolah-olah kamu sudah mempersiapkan semuanya? Sanjung Kinan. Hei. Sebagai bos, aku ingin memberikan yang terbaik untuk semua pegawaiku. Hanya saja aku masih butuh 3 hal lagi agar persiapanku semakin matang untuk membuat perusahaan untukmu. Kali ini Kuni sengaja berbicara sedikit cuek agar Kinan nantinya terbiasa. Emang apa yang kurang suamiku? Tanya Kinan penasaran. Aku butuh kantor untuk perusahaan, tempat tinggal mes untuk karyawan dan juga aku butuh kamu istriku. Goda Kuni lalu mencumbui Kinan dari belakang. Ih, lepas Yang Kun, bukankah kamu sudah janji tadi? Ucap Kinan mengingatkan Kuni. Awalnya Kuni memang ingin tidur, tapi Kinan selalu bertanya padanya tentang banyak hal sehingga membuat Kuni lupa akan rasa kantuknya dan mencoba mencari celah untuk bercinta dengan Kinan. Yang Kun, lepas! Ucap Kinan dengan sedikit serak karena nafsunya sudah mulai meningkat. Yakin mau dilepas Yang? Apa nggak mau lanjut? Tanya Kuni penasaran. Tanpa ditanya pun Kuni sudah tahu jika Kinan sudah basah luar dalam, sehingga suaranya semakin pelan dan pelan saat memberontak. Ya lepas ya An. Ucap Kinan sambil menahan nafsunya yang sudah mulai naik. Baiklah aku lepas sekarang. Ucap Kuni melepas remasannya lalu berbalik membelakangi Kinan. Sementara Kinan bernafas tak beraturan. Tubuhnya panas karena dia sudah tidak bisa membendung gairahnya. Akhirnya dia berbalik dan memeluk Kuni dari belakang sambil berkata, Yang Kun, mainnya yang cepat ya biar kamu bisa cepat-cepat istirahat. Mendengar ucapan Kinan, Kuni lalu tersenyum kecil seolah-olah keinginannya untuk bercinta akan terrealisasikan malam ini. Hanya saja dia bersikap acuh tak acuh seolah-olah tak mendengar permintaan Kinan. Sedangkan Kinan merasa sudah tidak bisa membendung hasratnya lagi. Mau tak mau dia berinisiatif sendiri untuk memaksa Kuni menggaulinya. Yang Kun, ayo! Jangan diam saja! Ucap Kinan sambil mengelus-elus tonggak Kuni dari luar celananya. Aku tidak mau, tadi kamu menolak saat aku ajak. Goda Kuni pada Kinan.
Yaan, ucap Kinan memelas saat mengetahui Kuni juga bisa merajuk padanya. Karena Kuni tak tega dengan suara Kinan yang memelas menahan gairahnya. Akhirnya Kuni berbalik menghadap Kinan dan langsung mencumbui Kinan dengan lembut dan tanpa tergesa-gesa. Sementara Kinan membalas cumbuan Kuni dengan ganas, seolah-olah dia telah meminum obat gairah khusus wanita, sehingga dia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya yang benar-benar sudah tak bisa membendung gairahnya. Yang, sabar, kenapa harus buru-buru? Ucap Kuni menyadarkan Kinan yang seperti kerasukan aktris Pierno negeri Sakura. Kinan hanya tersenyum nakal lalu memagut bibir Kuni dengan liarnya. Bahkan sekarang dia tidak bisa berpikir jernih jika besok Kuni harus menikah dengan Sisel dan memuaskan Sisel. Lama cumbuan mereka sekitar 20 menitan. Dan Kinan sudah ingin merasakan tonggak Kuni mengobrak-abrik liang mahkotanya yang sedikit gatal akan belayan tonggak Kuni. Tanpa berlama-lama, Kinan menanggalkan semua pakaiannya kurang dari 5 detik, yang membuat Kuni merasa terheran-heran dengan tingkah Kinan yang super-duper agresif ini. Sementara Kinan merasa sedikit kecewa saat mengetahui Kuni masih bengong dan tidak menanggalkan pakaiannya. Yang Kun, ucap Kinan penuh manja. Kuni yang tersadar lalu berdiri dan menanggalkan pakaiannya. Sabar Dang sayang, gak seperti biasanya kamu agresif sekali. Ucap Kuni keheranan. Setelah Kuni telanjang, Kinan lalu menerkam Kuni tanpa menghiraukan ucapan Kuni yang meledeknya sangat agresif. Esmem. Suara arangan Kinan sudah terdengar saat mereka berdua saling beradu bibir. Karena Kinan sudah senj berat, dengan terpaksa, Kuni langsung menidurkan Kinan dan mengangkat kedua kaki Kinan untuk diletakkan di kedua bahu Kuni. Sedang Kinan yang tahu posisi ini langsung mengikuti keinginan Kuni dan memejamkan matanya karena dia tahu pasti rasanya akan tetap nikmat seperti saat pertama kali mereka melakukannya. Sudah siap sayang? Ucap Kuni meminta izin pada Kinan. Kinan hanya mengangguk dengan tetap memejamkan matanya seolah-olah menantikan tusukan kenikmatan yang akan dilakukan oleh Kuni. Kuni pun mengarahkan tonggaknya dan memasukkannya pelan-pelan dan jelib, Suara tonggak yang masuk dibarengi dengan suara desahan Kinan saat merasakan tonggak Kuni memasuki liang mahkotanya dengan lancar karena ada cairan milik Kinan yang memuluskan aksi Kuni. Kuni lalu memompa perlahan dan penuh penghayatan. Seolah-olah dia juga ingin merasakan nikmatnya bercinta dengan Kinan dan merasakan kenikmatan di setiap gerakannya. Bisa dibilang ini adalah terakhir kalinya Kuni memiliki satu istri dan besok dia sudah memiliki istri lainnya. Jadi khusus malam ini, Kuni akan memuaskan Kinan dengan sepenuh jiwa raganya sehingga Kinan akan merasa puas dengan perlakuan Kuni padanya. Yang Kun. Desah Kinan karena merasakan nikmat yang tiada tara di dunia ini. Sayan? Enak tidak Sayan? Tanya Kuni mencoba berbasa-basi dengan Kinan. Bab 113, pergi untuk menangkap sampah. Sayan? Enak tidak Sayan? Tanya Kuni mencoba berbasa-basi dengan Kinan. Kinan hanya mengangguk sambil menikmati setiap tusukan yang dilakukan Kuni. Tanpa terasa hampir 2 jam Kuni melakukan akselerasi kepada Kinan dengan posisi sama dan tak berubah. Dan entah sudah berapa kali Kinan mengalami klimaks dalam posisi seperti ini. Bisa dibilang, malam ini adalah malam yang sangat membanggongkan buat Kinan karena dia klimaks tak terhitung jumlahnya. Sedang Kuni meskipun hanya klimaks sekali, tapi sudah membuatnya puas sekali. Apalagi jika mengingat saat ini, Kinan hampir tidak merasakan sakit atau nyeri pada liang mahkotanya sehingga Kuni bisa bercinta dengan puas dan rileks. Sementara di kediaman keluarga Sanjaya, kepala pelayan mereka, Hengki pulang seorang diri dengan salah satu lengannya yang patah. Saat melihat kondisi Hengki yang sedikit mengenaskan, membuat kepala keluarga Sanjaya, Hendrik Sanjaya menjadi geram sekaligus marah. Dia sudah tidak bisa menahan amarahnya sehingga membuat penyakit lamanya kambuh. Ayah, teriak Dewi, putri bungsu keluarga Sanjaya. Dewi adalah seorang gadis supel yang sangat feminim dan anggun. Bak seorang ratu sebuah negara, yang memiliki kecantikan dan keanggunan yang tiada tara. Jika diibaratkan,
Dewi Sanjaya bisa dikatakan perpaduan dari gabungan Kinan dan Sisel, di mana tubuhnya lebih kecil dari Kinan dan lebih besar dari Sisel. Yang terpenting, Dewi wanita dewasa yang memiliki wawasan serta pola pikir yang berbeda dengan keluarga Sanjaya lainnya, di mana watak kalem dan welas asihnya bisa meluluhlantakkan sebuah negara. Itu terbukti dengan dinobatkannya dirinya menjadi direktur kepala Yayasan Santunan Anak Yatim yang didirikannya sendiri bernama Jembatan Asa Menuju Kesejahteraan. Bisa dikategorikan orang baiklah ya. Setelah melihat ayahnya terhuyung-huyung karena terkejut, membuat Dewi berlari ke arah ayahnya dan memapahnya. "Telepon Handoyo bersaudara?" Kata yang terlontar dari mulut Hendrik ketika dia tersadar dari keterkejutannya. Sedang Dewi langsung menelpon Jenderal Bintang 4 Sukirman Handoyo. "Cat, cat, cat." "Halo," jawab orang di seberang telepon. "Selamat malam, Paman. Paman ditunggu ayah di rumah," ucap Dewi dengan nada gelisahnya. Jenderal Sukirman hanya berkata baik tanpa ingin mengetahui permasalahannya karena dia sadar, jika kepala keluarga Sanjaya meneleponnya pasti terjadi suatu masalah yang sangat besar. Benar saja, saat dia memasuki aula kediaman keluarga Sanjaya, dia melihat orang cacat sedang duduk di kursi roda dan kepala pelayan keluarga Sanjaya yang merintih kesakitan karena mengalami patah tulang di bagian tangan kanannya. "Tuan Hendrik? Siapa yang melakukannya? Malam ini juga saya akan menyeret pelakunya ke hadapan Anda," ucap Jenderal Sukirman dengan bentuk tubuh sedikit membungkuk sambil menangkupkan kedua tangannya tanda dia sangat menghormati Hendrik. Hendrik tidak menjawab lalu menyuruh Hengki untuk menceritakan semuanya. Setelah Hengki bercerita tentang Kuni, bagaimana Kuni sekali menendang bisa membuat 4 orang langsung meninggal, 8 orang mengalami luka berat serta 8 orang lainnya mengalami luka ringan, membuat Sukirman dan Hendrik bergidik ngeri. Mereka tak menyangka jika ada manusia seperti Kuni. Menyeramkan seperti monster. Aku bersumpah tuanku jika aku berkata yang sebenarnya," ucap Hengki ingin meyakinkan Hendrik dan Jenderal Sukirman saat mengetahui jika keduanya tidak percaya dengan apa yang diceritakan Hengki. Sementara Dewi, di saat ayahnya dan Jenderal Sukirman merasa sedikit ketakutan saat mendengar cerita Hengki, dirinya justru diam-diam tertawa di dalam hatinya. Apakah mungkin ada manusia sekuat itu, pikirnya. "Terserah pakai cara apapun, yang penting aku ingin kamu membawa bajingan itu ke sini hidup-hidup dan aku yang akan memenggal kepalanya sendiri," pinta Hendrik tegas. "Baik Tuan, saya akan melaksanakan perintah Anda," ucap Jenderal Sukirman dengan hormat. "Kalau boleh, saya ingin mengajak pewaris keluarga Sanjaya, Tuan Muda Kevin, untuk memberi pelajaran bajingan itu, Tuan," imbuh Jenderal Sukirman. "Sukirman, apa maksudmu kamu akan membawa orang cacat yang sedang duduk di kursi roda itu dan menyuruhnya memukuli bajingan itu?" ucap Hendrik geram dengan perkataan Jenderal Sukirman sambil menunjuk Kevin. Mendengar perkataan Hendrik, membuat Jenderal Sukirman terperanjat tak percaya. Jadi dia Tuan Muda Kevin?" tanya Jenderal Sukirman tak percaya dengan apa yang didengarnya. Melihat Hendrik hanya diam saja tanpa membantah, membuat Jenderal Sukirman merasa yakin jika orang yang duduk di kursi roda adalah Kevin, Tuan Muda keluarga Sanjaya. "Pergilah," teriak Hendrik yang tak ingin lagi membahas masalah Kevin. Yang terpenting baginya saat ini adalah membunuh Kuni untuk dijadikan contoh jika ada yang berani mengusik keluarga Sanjaya maka hanya kematian yang menjemputnya. "Baik Tuan," ucap Jenderal Sukirman lalu bergegas pergi meninggalkan kediaman keluarga Sanjaya. Berbekal dari cerita Hengki, dia lalu mencari informasi tentang Kuni sekaligus orang terdekatnya. Fakta-fakta yang telah dia ketahui membuatnya terkejut. Dia hanya seorang ojol, tapi telah mendaftarkan pernikahan keduanya hanya kurang dari 1 bulan. Seorang ojol menikah 2 kali. Apalagi istri keduanya adalah seorang putri konglomerat di kota tersebut. Sedang istri pertamanya adalah orang miskin. Lama sekali Jenderal Sukirman membaca semua informasi Kuni, berapa kali pun dia membaca. Dia masih tidak bisa berpikir apa hubungan pernikahannya dengan keluarga Sanjaya. Tanpa ambil pusing lagi,
Jenderal Sukirman lalu mengambil handphonenya lalu menghubungi seseorang. Pasukan Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Besok berkumpul di markas jam 10 pagi. Ucap Jenderal Sukirman tegas. Alpha siap. Bravo siap. Charlie siap. Delta siap. Ucap mereka bergantian sesuai urutan. Setelah itu Jenderal Sukirman mengamati lagi informasi yang didapatnya dan juga masih tidak bisa menemukan kejanggalan di informasi Kuni. Tak terasa malam berganti pagi dengan cepat dan semua peleton-peleton yang dipanggil oleh Jenderal Sukirman tadi malam telah berada di markas sejak jam 7 pagi. Mereka selalu datang lebih awal karena tidak ingin terlambat dan mengecewakan sang jenderal. Pasukan, berbaris! Teriak ketua regu masing-masing saat jam sudah menunjukkan pukul 10:15. Tak berselang lama, Jenderal Sukirman tiba dibarengi asistennya lalu menyapa mereka semua. Selamat pagi. Siap pagi ucap mereka serempak. Singkat saja, hari ini kita akan pergi ke Kota Malang untuk menangkap sampah dan mengadilinya. Kita akan berangkat 5 menit lagi. Pasukan bubar. Ucap Jenderal Sukirman lalu membubarkan pasukannya setelah menjelaskan tujuannya. Mereka lalu bubar dan berhamburan ke sana dan kemari untuk membawa senjata dan juga keperluan yang dibutuhkan, apalagi mereka hanya dikasih waktu 5 menit untuk mempersiapkan semua itu. Tapi, namanya juga prajurit terlatih. Hanya dalam hitungan menit, tepatnya hanya 3 menit setelah bubar, mereka sudah siap berangkat. Hanya menunggu aba-aba dari sang jenderal saja. Bab 124, Aku bisa membunuhmu dengan mudah. Sementara di kediaman Kuni sedang diadakan perjamuan makan-makan. Mereka telah melangsungkan pernikahannya jam 8 pagi dan sekarang hanya tinggal merayakannya dengan mengadakan pesta kecil-kecilan antar keluarga saja. Di mana orang tua Kinan yang paling terkejut karena tidak menyangka jika mantu barunya, Kuni telah menikah lagi. Sementara Emma merasa senang dan sedih. Kalau Rena jelas senang sekali, karena banyak makanan yang dihidangkan di meja. Rudy dan Angela tetap tersenyum dengan riangnya, meskipun sesekali mereka murung saat mengingat pernikahan mereka yang bisa digelar 6 bulan lagi. Maaf Kun, aku telat. Ucap seorang wanita yang memakai pakaian formal yang elegan dan membuat penjaga yang berada di depan gerbang tadi menatapnya tanpa berkedip. Oh Mona, mari sini. Aku perkenalkan padamu. Ini Kinan istri pertamaku, dan ini Sisel istri keduaku. Ucap Kuni santai. Sedang Mona saat mendengar istri pertama dan istri kedua membuatnya melongo tak percaya. Hei Mona, kenapa kamu melamun? Ucap Kuni menyadarkan Mona. Mona lalu tersenyum canggung sambil berjabat tangan dengan Kinan dan Sisel. Halo, saya Mona. Ucapnya. Kinan. Sisel. Ucap Kinan dan Sisel bergantian. Oh ya Yangki, Mona adalah sekretaris yang aku carikan untukmu. Mona, kamu menjadi sekretaris istri pertamaku? Ucap Kuni lagi menjelaskan. Kinan tentu saja senang. Apalagi saat melihat Mona. Dia merasa Mona adalah gadis baik dan juga sangat perfeksionis. Bisa dikatakan Mona sangat bisa diandalkan. Karena semua sudah lengkap. Akhirnya pesta tersebut berlangsung semakin meriah. Apalagi ada beberapa game lucu yang mengikut sertakan semua orang, termasuk penjaga keamanan. Sehingga acara yang hanya dihadiri oleh keluarga terdekat saja itu menjadi semakin meriah sekali. Kebahagiaan dan senyuman terlintas di wajah semua orang, tak terkecuali Mona. Mona yang awalnya merasa tidak enak hati sekaligus takut tidak dihargai justru terkejut dengan keluarga Kuni. Perlakuan mereka tidak ubahnya seperti keluarga sendiri, semua diperlakukan sama. Baik penjaga, sekretaris ataupun pelayan mereka anggap seperti keluarga sendiri. Saat sedang asyik-asyiknya merayakan pernikahan Kuni, tiba-tiba terdengar deru suara mesin mobil yang keras dan berhenti di depan gerbang rumah Kuni. Setelah berhenti, para prajurit itu berbaris rapi membentuk 2 barisan dan mengosongkan bagian tengah untuk jalan sang jenderal. Kemudian Jenderal Sukirman berjalan memasuki rumah Kuni sambil memegang identitas Kuni.
Baik Kuni Meza. Anda ditahan karena telah membunuh orang dan melukai beberapa orang. Ucap Jenderal Sukirman tak masuk akal seperti negeri yang saya tinggali sekarang hehehe. Mendengar Kuni akan ditangkap, ke-30 pengawalnya lalu berbaris di depan Kuni. Kinan dan Sisel juga memeluk Kuni di sebelah kanan dan kirinya. Jika ada yang memberontak, maka akan kami tembak di tempat. Ancam Jenderal Sukirman. Mendengar ancaman Jenderal Sukirman, Kuni tidak takut sama sekali. Tapi jika dia mengingat orang-orang di dekatnya, mau tak mau dia harus menyerah untuk saat ini. Kuni lalu berjalan perlahan dan menyuruh pengawalnya minggir. Sementara Kinan dan Sisel memanggil nama Kuni secara terus-menerus agar Kuni tidak pergi. Yang Kun! Kun! Ucap keduanya. Kalian jangan khawatir, aku akan pulang sebelum malam dan kita bisa. Ucap Kuni sambil tersenyum pada Kinan dan Sisel. Meskipun Kinan dan Sisel tahu maksud Kuni, tapi mereka masih tidak bisa percaya jika Kuni bisa pulang hari ini. Akhirnya Kinan menyuruh Sisel untuk menghampiri Kuni sebelum Kuni dimasukkan ke mobil petugas di depan gerbang. Yang Kun! Teriak Sisel sambil berlari menuju Kuni. Setelah di depan Kuni, Sisel lalu menciumnya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Bahkan semua orang yang melihat Kuni ditangkap merasa sedih, tak jarang ada beberapa orang yang menitikkan air mata. Bahkan Rena pun tahu jika Kuni dalam masalah sehingga dia menangis paling keras di antara semuanya. Sisel, kita lanjutkan nanti malam. Oke? Ucap Kuni untuk menghibur Sisel. Sisel hanya terdiam saat melihat Kuni masuk dan dibawa pergi oleh Jenderal Sukirman. Tangis yang sebelumnya bisa terbendung akhirnya tumpah setelah melihat mobil yang membawa Kuni hilang dari pandangan mereka. Sementara Rudi sibuk menghubungi temannya Erik dan menceritakan semua kejadian yang menimpa Kuni padanya. Erik hanya memberi saran. Tunggu Kuni kembali saja, karena tak ada yang bisa aku lakukan sekarang. Apa maksudmu Erik, teriak Rudi. Rudi sahabatku, yang menjemput Kuni itu seorang jenderal bintang 4 dan satu-satunya di negara ini. Bahkan seorang legend bintang 3 adalah adiknya. Aku sudah bilang pada Kuni untuk tidak memperpanjang urusannya, tapi dia tetap bersikukuh memberi pelajaran tuan muda dari keluarga Sanjaya. Terang Erik. Rudi tak habis pikir dengan pemikiran sahabatnya yang tak bisa membantunya. Akhirnya dia memutus panggilan sambil memaki-maki dirinya yang tak berguna karena membiarkan menantunya ditangkap tepat di hari kebahagiaan putrinya. Sementara Kuni diam saja di dalam mobil tanpa berkata satu patah pun. Dia tahu jika ini semua adalah perbuatan dari keluarga Sanjaya. Sehingga dia berpikir akan melenyapkan keluarga Sanjaya dan akan membentuk negara baru di mana baik yang kaya maupun yang miskin tetap harus mematuhi hukum. Kamu masih muda tapi berani mengusik keluarga Sanjaya, nyalimu besar juga. Ucap salah satu prajurit yang berada di sebelah Kuni. Kuni tetap diam dan tak menanggapi ucapan prajurit tersebut. Itu semakin membuat prajurit marah dan ingin sekali memukul Kuni saat itu juga. Aku akan mencincangmu setelah kepala keluarga Sanjaya memenggal kepalamu, ucapnya lagi lebih arogan. Kuni tetap diam dan melihat ke depan tanpa ekspresi. Itu yang membuat prajurit tersebut semakin marah lagi. Dasar bajingan Kak! Dia sudah mengangkat tangannya untuk memukul Kuni. Hei, berhenti. Tugas kita adalah menangkapnya, bukan menyiksanya. Ucap prajurit yang berada di samping pengemudi. Mendengar rekannya melarangnya, membuat prajurit yang duduk di sebelah Kuni semakin tak berdaya. Hanya bisa menahan amarahnya sampai Kuni dipenggal. Sementara Kuni tiba-tiba tertawa keras seolah-olah mengejek prajurit tadi. Diam kamu, teriak prajurit yang diejek Kuni. Percayalah kamu, jika aku mau, aku bisa membunuhmu dengan sangat mudah. Ucap Kuni dengan wajah yang santai. Melihat wajah Kuni yang tanpa ekspresi membuat prajurit itu tertawa terbahak-bahak lalu mengangkat tangannya dan akan memukul kepala Kuni. Sebelum tangan itu menyentuh kepala Kuni, dia lalu menangkisnya dan mencengkeram leher prajurit tersebut sampai kehilangan nafas dan mati. Setelah prajurit itu terkapar,
Kuni lalu mendorongnya seolah-olah prajurit tersebut sedang tidur. Sementara rekannya yang di depan mengira jika prajurit itu tertidur sehingga dia tidak menoleh lagi ke belakang. Dan suasana perjalanan itu pun damai sampai di kediaman keluarga Sanjaya. Hei, bangun! Kita sudah sampai. Bab 115, WAH, sebuah keajaiban. Hei, bangun! Kita sudah sampai. Ucap rekannya dan keluar dari mobil tersebut. Kuni juga ikut keluar dengan santainya serta melihat-lihat sekelilingnya. Sementara prajurit yang di depan tadi membangunkan rekannya yang masih tertidur. Percuma, dia sudah mati. Ucap Kuni santai. Mendengar ucapan Kuni, lalu petugas itu mengecek nadi rekannya dan tak percaya dengan apa yang dikatakan Kuni itu benar, jika rekannya telah mati. Bajingan kamu, teriaknya saat mengetahui rekannya telah tiada. Sementara semua prajurit yang baru turun langsung bergegas menuju Kuni untuk mengetahui apa yang terjadi, tak terkecuali Jenderal Sukirman yang berada di mobil paling depan. Apa yang terjadi? Tanya Jenderal Sukirman. Dia telah membunuh rekan kita, ucap prajurit yang tadi berteriak pada Kuni. Mendengar rekannya dibunuh, lalu semua prajurit mengepung Kuni dan mengarahkan senjatanya pada Kuni. Tenang, bawa dia masuk, ucap Jenderal Sukirman. Sesampainya di aula kediaman keluarga Sanjaya, Kuni lalu disambut oleh peri keluarga Sanjaya, Dewi Sanjaya dengan senyuman kebahagiaannya. Baru kali ini Dewi melihat seorang pemuda seumurannya yang berani berbuat masalah dengan keluarganya. Apalagi sampai membuat cacat pewaris keluarga Sanjaya. Dewi seolah-olah kasihan sekaligus terkagum-kagum dengan keberanian Kuni. Sementara Kuni saat melihat Dewi, seperti melihat malaikat pencabut nyawa. Kuni tahu jika Dewi tidak sesederhana itu. Meskipun tampilan luarnya adalah seorang putri yang cantik dan elegan, tapi tampilan dalamnya adalah seorang psikopat. Mungkin Dewi masih perawan, tapi dia telah membunuh lebih banyak laki-laki yang tidak bisa memenuhi keinginan hasratnya. Jadi kamu yang telah membuat cacat keturunanku? Ucap Hendrik tanpa basa-basi lagi. Kuni hanya tersenyum seolah-olah mengejek keturunan keluarga Sanjaya apanya. Mandul aja masih memiliki anak, aneh banget. Batin Kuni. Sedangkan Hendrik merasa kesal karena tidak mendapat perhatian dari Kuni. Siapkan alatnya, teriak Hendrik yang tidak ingin lagi bertanya apapun pada Kuni. Saat melihat alat pancung yang sedang ditarik keluar, membuat Kuni hanya tertawa dalam hatinya. Cara kuno, batinnya. Siapkan dia dan masukkan kepalanya, ucap Hendrik lagi. Pak Tua, apa caramu ini tidak terlalu kuno menurutku? Ucap Kuni santai. Diam kamu, bajingan! Teriak Hendrik. Siapa yang bajingan? Aku atau anakmu? Bahkan aku juga bisa mengatakan jika bukan cuma anakmu yang bajingan, tapi juga dirimu. Teriak Kuni pada Hendrik. Hendrik semakin gelap mata saat dikatai oleh Kuni. Dia pun berteriak sambil berkata, aku pastikan kamu akan menerima siksaan 100 kali lipat dari apa yang kamu berikan pada pewaris keluarga Sanjaya. Hahaha, selain bajingan, kamu juga seseorang yang tidak bermoral. Pantas saja keluarga Sanjaya hancur di tanganmu. Teriak Kuni mengejek Hendrik. Diam kamu bajingan. Kamu yang diam Pak Tua. Teriak Kuni lalu berjalan menuju Dewi yang berjarak 2 meter darinya. Jika anakmu melakukan hal tak senonoh pada istriku dan kamu tidak mempermasalahkannya, maka aku juga bisa bukan? Ucap Kuni lagi sambil menarik Dewi berada di pelukannya seperti apa yang dilakukan Kevin pada Sissel. Kamu! Teriak Hendrik. Kamu apa? Apa kamu mau protes dengan perlakuanku padanya Pak Tua? Ucap Kuni sambil mencumbui Dewi di depan Hendrik dan orang yang ada di dalam aula tersebut. Sementara Dewi tersenyum bahagia, bukan karena dia nafsu, tapi karena ada laki-laki yang berani mencumbuinya di depan ayahnya sendiri.
Sukirmaan, teriak Hendrik yang sudah sangat marah dengan kelakuan Kuni yang mencumbui putrinya di depan matanya. Sementara dia juga sangat marah tak kalah melihat ekspresi putrinya yang senang dicumbui oleh Kuni. "Prajurit, bersiap!" teriak Jenderal Sukirman. Lalu hampir 40 prajurit tersebut mengarahkan senjata laras panjangnya pada Kuni. "Hei, hei, masih ada putri keluarga Sanjaya. Apa kalian tidak takut membunuhnya?" Ucap Kuni santai seolah-olah dia bisa menebak alur ceritanya. Sementara Jenderal Sukirman dan yang lainnya tahu jika Hendrik berencana membunuh putrinya bersama dengan Kuni. Bagi Hendrik, Dewi sudah bukan lagi sebagai putrinya. Bagaimana seorang putri malah senang dicumbui oleh pria asing di depan mata ayahnya. Sementara para prajurit yang awalnya merasa kasihan dengan putri keluarga Sanjaya yang mendapat perlakuan tak senonoh oleh Kuni, sekarang merasa jengkel. Mereka berpikir jika putri keluarga Sanjaya tak ubahnya seperti perempuan murahan yang bisa dibeli dengan uang. "Ayah, kamu jahat!" ucap Dewi manja. Tentu saja Dewi takut dengan situasi ini. Tapi rasa takutnya hilang karena Kuni. Dia ingin melihat Kuni apakah bisa memuaskan hasratnya. Tentu saja setelah mereka terbebas dari situasi ini. Jenderal Sukirman lalu menatap Hendrik dengan seksama dan menunggu anggukan dari Hendrik sekali saja, dia sudah pasti membunuh Kuni. "Tembak!" teriak Jenderal Sukirman sesaat setelah melihat Hendrik mengangguk. "Tunggu! Teriak Dewi lalu berjongkok di belakang Kuni. Dor, 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 99 kali suara tembakan mengarah pada Kuni. Meskipun ada sedikit rasa takut di hati Kuni. Tapi Kuni yakin jika peluru-peluru itu tidak bisa menembus dirinya. Hal itu pernah dipraktekkan oleh Kuni saat di dapur. Saat dia berencana melukai tangannya dengan pisau, pisau tersebut berhenti di jarak sekitar 10 cm dari kulitnya. Bahkan dia telah mencobanya dengan peralatan lain, seperti bor, listrik dan gergaji. Hasilnya tetap sama di mana benda-benda itu tidak bisa mengenai kulitnya. Semua itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh gurunya, Guru Wiro. Jika setelah mendapat warisan ilmu dari kakek buyutnya, maka tubuhnya memiliki kesenjangan ruang yang menyelimuti tubuhnya sehingga benda berbahaya yang mengancam tubuhnya akan berhenti berjarak beberapa centimeter dari kulitnya. Hampir sekitar 1 menit mereka menembak Kuni dan hampir semua orang yang melihatnya secara langsung tercengang dengan apa yang ada di depan matanya. Semua peluru yang mengarah pada Kuni berhenti di udara, bahkan jika ada peluru yang penyok, itu karena terkena tekanan dari peluru lainnya yang memiliki jalur yang sama dengannya. "Epi, apa?" teriak Hendrik tak percaya. Sementara Kuni menyentuh semua peluru itu lalu menjatuhkannya sambil tersenyum pada semua orang yang hadir di sana. "Apa peluru kalian sudah habis?" ucap Kuni santai. Sementara Dewi yang mendengar ucapan Kuni lalu segera berdiri dan memeriksa Kuni. "Wah, sebuah keajaiban!" ucap Dewi tanpa tahu apa-apa. Kuni lalu memeluk Dewi yang ada di depannya lalu memagut bibir Dewi dengan santainya tanpa menghiraukan Hendrik dan orang-orang yang ada di aula tersebut. "Dengar Pak Tua, Dewi akan aku bawa pulang untuk kujadikan pelayan di rumahku, sementara kamu memang ditakdirkan menjadi penghancur bagi keluarga Sanjaya," ucap Kuni tegas dan penuh aura membunuh. Bab 116, Dewi Jandaru. "Putrimu Dewi akan aku jadikan pelayan di rumahku?" ucap Kuni tegas. Semua orang yang hadir tercengang dengan situasi yang ada di depannya. Di mana peluru yang diarahkan ke Kuni, semuanya berhenti di tengah udara dan tanpa sekalipun mengenai Kuni. Bahkan putri keluarga Sanjaya, Dewi Sanjaya juga tidak terluka ataupun lecet sedikitpun. Siapa kamu?" tanya Hendrik pada Kuni. "Siapa aku? Aku adalah pembawa kebenaran dan penumpas kejahatan. Kamu bisa menyebutku sebagai pelindung Java," ucap Kuni dengan suara penuh wibawa. "Jangan bercanda, kamu harus mati karena telah menyinggung keturunanku," teriak Hendrik yang sedikit ketakutan.
Kalian semua pergilah, ucap Kuni pada prajurit di depannya. Sementara para prajurit melihat ke arah Jenderal Sukirman untuk menunggu titah darinya. Sementara Jenderal Sukirman menatap Hendrik dengan perasaan kalut karena tidak bisa membunuh Kuni. Setelah itu Hendrik melambai dan seluruh prajurit keluar secara tertib. Tak terkecuali Hengki yang berdiri di samping Hendrik. Dia juga ingin keluar dari aula tersebut. Tunggu kepala pelayan, kamu tetap tinggal di sini, ucap Kuni mencegah Hengki pergi. Pak Tua, dari tadi aku selalu mendengar kata keturunan, dan keturunan yang terlontar dari mulutmu. Keturunan yang mana yang kamu maksud? Ucap Kuni. Hendrik merasa Kuni adalah orang bodoh jika menanyakan pertanyaan yang jelas-jelas sudah ada jawabannya. Kamu telah membuat cacat putra sulungku, lihatlah keturunanku ini. Ucap Hendrik sambil menunjuk Kevin yang duduk terdiam di kursi roda. Hahaha, orang cacat itu keturunanmu? Ejek Kuni. Hei kepala pelayan, bagaimana menurutmu? Apakah Nyonya Sanjaya begitu nikmat sampai-sampai dia melahirkan seorang putra untukmu? Ucapan Kuni yang ditujukan pada Hengki membuatnya gemetar. Bahkan kakinya sudah tidak bisa berdiri dengan tegak dan membuat keringat bercucuran membasahi dahinya. Maafkan aku. Tuan, maafkan aku. Hanya kata maaf yang terucap di bibir Hengki. Sementara Hendrik, Jenderal Sukirman dan Dewi merasa terguncang dengan fakta yang diutarakan oleh Kuni. Penipu! Teriak Hendrik pada Kuni. Pak Tua, apa kamu buta? Bahkan kamu itu mandul sejak lahir. Bagaimana orang mandul bisa memiliki anak? Ucap Kuni santai. Bohong! Kamu pasti bohong! Teriak Hendrik masih menyangkalnya. Kepala pelayanmu mungkin bisa menceritakan bagaimana nikmatnya bercinta dengan seorang nyonya besar dari keluarga bangsawan sepertimu? Ucap Kuni lalu menarik Dewi dan ingin membawanya pergi. Berhenti pembohong! Hengki katakan padaku jika semua yang dikatakan pembohong itu tidak benar! Hengki! Teriak Hendrik saat mengetahui tidak ada sanggahan sedikit pun dari kepala pelayannya. Maafkan aku, Tuan. Maafkan aku. Nyonya besar yang memaksaku ketika dia mengetahui jika Tuan mandul. Ucap Hengki sambil menundukkan kepalanya. Mendengar penjelasan Hengki, bagaikan sambaran petir di telinga Hendrik. Wanita yang dicintainya berani bermain serong dengan pelayannya di kediamannya sendiri. Hengki, bajingan kamu! Pancung Hengki dan semua keturunannya! Teriak Hendrik. Sedangkan Kuni tetap menarik Dewi, berjalan keluar dari kediaman keluarga Sanjaya. Tunggu, jadi dia adalah ayahku? Tanya Dewi pada Kuni sambil menunjuk Hengki. Kuni hanya menggeleng sekali tanpa memberi penjelasan pada Dewi. Katakan Tuan, jika bukan dia ayahku. Lalu siapa? Tanya Dewi lagi. Aku tidak tahu. Tapi ayahmu tidak ada di sini. Ucap Kuni. Apa maksudmu? Apa Jalang itu juga bukan anakku dan juga bukan anak bajingan itu? Teriak Hendrik saat mendengar Kuni berbicara pada Dewi jika ayahnya tidak ada di sini. Benar, orang yang kamu anggap anak memiliki ayah yang berbeda. Dengan kata lain, istrimu berhubungan dengan dua pria lainnya yang berbeda. Ucapan Kuni lagi-lagi menggemparkan telinga Hendrik, Jenderal Sukirman dan juga Hengki. Sementara Kuni lalu keluar dari kediaman keluarga Sanjaya dengan menggandeng tangan Dewi. Di mana mobilmu? Tanya Kuni pada Dewi. Dewi lalu menunjuk Lamborghini yang ada di seberangnya sambil menekan kunci mobilnya. Setelah itu Kuni yang menyetir ke arah rumahnya. Tuan, tolong ceritakan padaku. Bagaimana kamu bisa tahu semuanya? Tanya Dewi pada Kuni. Tidak ada yang bisa aku ceritakan padamu. Ucap Kuni. Ayolah Tuan. Aku sangat penasaran. Ucap Dewi dengan menyandarkan gunung kembarnya di bahu Kuni agar mendapat informasi yang diinginkannya. Berhenti menggodaku dan duduklah dengan tenang.
Ucap Kuni memperingatkan Dewi. Mendengar bentakan Kuni, Dewi merasa jika laki-laki di depannya ini mempunyai mental yang buruk. Baru tadi dia mencumbuinya, dan sekarang dia tidak mau digoda, batin Dewi. Hei Tuan, apa maksudmu? Siapa yang duluan menggoda? Bukankah kamu duluan yang menggodaku di dalam? Ucap Dewi sedikit emosi. Aku hanya memberi contoh pada orang yang tidak bermoral, itu saja. Ucap Kuni santai. Mendengar ucapan Kuni yang tidak masuk akal, lagi-lagi membuat Dewi semakin emosi. Harusnya kamu juga cacat Tuan, karena kamu juga melakukan hal tak senonoh seperti kakakku. Lantas kenapa kamu malah mengajakku? Apa kamu mau bertanggung jawab dengan perbuatanmu itu? Ucap Dewi dengan antusias tinggi. Jangan bermimpi, karena aku hanya merasa identitasmu itu tidak sesederhana itu. Aku merasa masih penasaran dengan ayah biologismu itu. Ucap Kuni yang tak ingin lagi menutup-nutupi rasa penasarannya pada Dewi. Sebenarnya, saat Kuni melihat Dewi dengan mata dewanya, nama keluarga Dewi bukan Sanjaya, tapi Jayandaru. Dewi Jayandaru. Sedangkan dia ingat jika nama keluarga Jayandaru adalah nama keluarga gurunya. Sehingga ini yang membuat Kuni penasaran dengan jati diri Dewi yang sebenarnya. Tentu saja semua itu tidak Kuni ceritakan pada Dewi karena dia ingin memeriksanya terlebih dahulu. Apa kamu bisa menceritakan sosok ibumu? Pinta Kuni pada Dewi. Ibu, mungkin aku sudah lupa, karena saat aku berusia 8 tahun. Ibuku mati karena terjatuh dari lantai atas. Ucap Dewi sedih. Dari mana kamu mendengar cerita itu? Tanya Kuni lagi. Aku melihatnya sendiri saat dia terjatuh dari balkon. Dia bilang jika dia hidup dengan menanggung dosa yang sangat besar sehingga membuatnya tak kuat dan lompat dari balkon. Ucap Dewi sambil mengingat-ingat kejadian masa lalunya. Sedangkan Kuni hanya diam sekaligus mencerna ucapan Dewi. Antara jatuh dan lompat, mana yang benar? Jika jatuh, kemungkinan besar tak sengaja. Tapi jika lompat, bukankah sudah bisa dikategorikan bunuh diri? Terkadang ucapan seorang wanita itu memang sulit dimengerti. Setelah 6 jam berkendara tanpa istirahat, akhirnya Kuni sampai di rumah sekitar pukul jam 2 dini hari. Sementara rumah Sisel dalam keadaan sepi dan gelap. Sedangkan rumahnya masih terang. Bahkan masih ada 5-10 penjaga yang menjaga rumahnya. Sesaat setelah mobil mendekat, dia lalu turun dan teriakan sapaan terdengar di telinganya. Tuan Kun! Tuan Kun! Tuan Kun!